dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa. Kan samurai pendek berbentuk pipa, oh berkepala naga, kapak 212 namanya. Prosedur sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Nggak usah ditanggapi, percuma. Sirat lo, tidak usah meneriaki ladusing. Itu percuma gitu. Karena mereka tidak mendengar. Di sini surat dan ahli. Tidak ada saksi, tidak ada alat bukti. Ahli doang. Buat apa nih? Ahli apa? Ahli spiritual. Bawa Linda. Yang di tahun ini, percaya nggak? Percaya nggak Ibu? Ya, sedikitnya nggak percaya. Kenapa? Banyak orang kan beda-beda kemampuannya ya. Ada orang seperti Linda yang kemampuannya kerasukan arwah, ada orang seperti Aep yang bisa melihat di dalam gelap 100 meter, ada orang seperti Torik 2 bulan udah haji. Cuma bikin ribut. Sidang pra-peradilan akhirnya Polda Jabar datang. Alat-alat bukti Peggy itu tidak sah. Bebas King Kulba kita. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini 1 Juli, ulang tahun Bayangkara ke-78. Tapi Polda Jabar harus datang ke persidangan Peggy ya. Nah, kebetulan kan ulang tahun Bayangkara sekarang, ulang tahun Polri gitu loh. Ya bebaskanlah Peggy, karena Peggy tidak bersalah. Waduh, sidangnya udah nonton belum? Nah, jadi masih berlanjut sidangnya. Ini let's go bahas sedikit aja. Karena di sini menyebutkan bukti-bukti yang Peggy punya sebagai pelaku itu tidak sah dan dianggap rekayasa. Gokil, gak usah banyak bacot. Kita lihat aja, Polda Jabar udah datang lengkap dengan putih-putih ya. Seragaman putih-putih. Kepala pelontos semua nih, nah. Seragam gitu. Ayo kita bahas aja guys. Keterangan ahli dan termasuk surat visum et repertum tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon adalah pelaku atas perbuatan tindak pidana yang disangkakan pemohon. Bahwa pemohon hingga saat ini tidak mengakui perbuatan yang disangkakan oleh termohon. Selanjutnya saudara Peggy alias Peron memukul dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Nah, jadi Peggy ini menggunakan samurai pendek berbentuk pipa, oh berkepala naga, kapak 212 namanya. Jadi pamungkasnya Wiro Sableng. Bukan ya. Jadi dibilang Peggy ini punya senjata ya. Wah, senjata samurai berbentuk pipa, gokil. Jadi kalau Peggy itu menghabisi Eki dengan senjata itu let's go nggak percaya. Samurai bro. Kalau Peggy menghabisi Eki dengan skop, nah, atau dengan ember, nah, mungkin dibawa dari kuli bangunan, ya percaya. Ini samurai berbentuk pipa berkepala naga, kapak 212 namanya loh. Wow gitu. Dari pertimbangan yang disebutkan oleh majelis hakim agar termohon menghadirkan bukti tersebut berupa samurai pendek berbentuk pipa bersama hasil sidik jarinya. Karena Peggy Setiawan pada saat tidak berada di lokasi kejadian, bahkan tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. Dijadikan pegangan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah alat bukti yang direkayasa, artinya unprosedur, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah. Nah, itu dia guys. Jelas satu kuasa hukum Peggy ya. Kuasa hukum Peggy banyak banget nih. Gokil. Tepuk tangan dulu buat kuasa hukum Peggy. Dia mengatakan kita nih minta alat bukti ya, yang berupa samurai pendek berbentuk pipa. Ini beserta sidik jari. Itu kalau tidak bisa dihadirkan, itu alat bukti fiktif. Atau bisa jadi rekayasa. Wah, bukan cuma alat buktinya, ceritanya juga. Gitu guys ya. Waduh. Jadi sidangnya masih berlanjut. Itu let's go tampilkan sedikit. Nanti kita kalau udah selesai sidang, kita akan bahas lagi. Jadi guys, baru aja selesai syuting, ternyata sidangnya udah selesai. Dan waduh, gokil. Ceritanya gokil, bener-bener gokil. Ternyata si Ladusing AFK guys, AFK dia. Aduh, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan saksi dan lain-lain. Aduh, ini kita bahas sedikit aja ya. Aduh, rugi sidang kali ini. Biar lancar kita sampai selesai. Jawaban dari termohon. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Lihat guys, pas dia bilang untuk jawaban dari tadi semuanya Peggy ini besok ya. Terus diteriakan yeah. Ucil. Si Ucil tuyul yang suka melawan loh. Langsung
diteriakin hu, dan hakimnya bilang nggak usah diteriakin, percuma, bikin ribut gitu. Dia bilang, dia aja ada kata-kata tersirat loh, tidak usah meneriaki ladusing, itu percuma gitu. Karena mereka tidak mendengar. Waduh. Kritik tidak didengarkan, kebenaran tidak didengarkan. Apa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Itu nih guys, jadi nanti yang disiapkan oleh pemohon ini Polda Jabar itu tidak ada bukti, tidak ada saksi guys. Sedangkan dari pihak PEGI ada saksi, ada ahli, ada surat. Nah, nanti persidangan selanjutnya dia akan membawa ahli doang. Tidak ada saksi, tidak ada alat bukti. Ahli doang. Buat apa nih? Ahli apa? Ahli spiritual. Bawa Linda. Ahli apa? Ahli pandangan mata night vision. Si Aep bawa. Ahli apa yang dibuat? Aduh, ini pusing itu guys. Kita lanjut ya sama video yang Lesku tadi udah edit ya. Gokil. Menurut kalian gimana guys? Sebel nggak? Sebel nih, PEGI udah pasti bebas. Kulba. King Kulba. Yes. Nah, by the way, CCTV ada nggak? Ada guys. CCTV ada tapi nggak dibuka. Roman-roman seperti bau apa ya? Bau rekayasa. Wah, seperti Pak FS ya. Waduh. Cek CCTV di lokasi kejadian berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar, dan Aibtu Rudiana. Hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan ini ya itu belum dibuka. Jadi kami melihat, kami berpendapat ya, menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada. Namun ya itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada dianiaya tuh. Ya, mereka pengakuannya kan dianiaya. Sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur disiksa ya. Kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata ya bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu. Bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Nah itu guys. Jadi tanggapan Pak Tony, dia tuh menduga bahwa mereka udah punya CCTV. Dan harusnya Pak Rudiana, ayah Eki, itu membantah gitu. Nggak, saya yakin semua ini pelakunya, ini CCTV-nya. Kalau mau dibuka, harusnya dibuka CCTV-nya. Namun menurut Pak Tony, CCTV-nya udah ditemukan. Tapi tidak mau dibuka. Karena kalau dibuka ketahuan dong siapa yang bunuh. Kan ini ya, netizen aja tanpa dibuka CCTV kita bisa membuktikan PEGI Kulba tidak bersalah. Tidak perlu CCTV dibuka. Kita netizen sudah bisa membuktikan PEGI Kulba nggak bersalah. Facebook PEGI kita sudah lihat, kita sudah screenshot, kita sudah save. Walaupun kemarin ada oknum penyidik yang ngambil Facebooknya PEGI diacak-acak, kita sudah lebih pintar netizen. Tenang saja, tidak perlu. Ini kalian lihat tadi pertarungannya antara seragam Polda ya, baju putih semua gitu, dan pengacaranya PEGI ya. Nah, ini kan pertanyaan Let's Go ya. Ini kalau dari pihak Polda Jabar ini kalau kalah ini dapat gaji nggak Pak? Pertanyaan ya. Ini kan dari termohon kan ya. Termohon kan pihak putih-putih gitu ya. Wah, itu. Masalah Linda, Kodam Linda, Ratu Goib kita. Nah, ternyata guys, kemarin si Uye Kuye tuh ke tempatnya keluarga Vina ya. Ternyata sekarang keluarga Vina nggak percaya sama kodamnya Linda loh. Gokil. Kemarin kita bahas Linda kemampuannya udah bertambah, bisa melihat, bisa berkomunikasi dengan Vina. Tapi ternyata keluarga Vina tidak percaya. Kok bisa sih keluarga Vina nggak percaya dengan Linda? Padahal Linda itu orangnya jujur sekali, tidak pernah berbohong loh. Queen Goib kita Linda. Pasukan yang terakhir kemarin ini nih, beberapa waktu yang lalu, yang di tahun ini, percaya nggak? Percaya nggak Ibu? Ya, sedikitnya nggak percaya. Kenapa nggak percaya Ibu? Suaranya bukan suara itu. Bukan suara yang kayak dulu Ibu dengar? Ya, aneh aja gitu. Sudah 8 tahun, muncul lagi, dengan menyebutkan nama Mel-Mel. Ada baru lagi Mel-Mel. Kalau dia mau menyebutkan nama Mel-Mel, harusnya di awal saat sama bareng sama PEGI. Iya, kalau kerasukan nggak mungkin orang lupa gitu kerasukannya. Tapi untuk kerasukan yang dulu, Ibu percaya karena suaranya suara anak Ibu. Terus dari tubuhnya dia itu
lemes, terus keringat itu banyak sampai basah baju. Iya. Nah itu guys, jadi keluarga Vina kakaknya pun bilang dia nggak percaya di kerasukan yang terbaru ya, di Linda itu ya. Tapi kan Linda ini gitu ya ngomongnya ya, kalau ada orang nggak percaya dengan kekuatan supernatural-nya dia itu pasti bilang ya terserah aja. Kalau mau percaya boleh, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Saya kan nggak tahu, saya kan kerasukan, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ingat apa-apa. Gitu. Itu jurus ampuhnya Linda ya. Jadi mereka bilang nggak percaya karena curiga dengan Mel-Mel. Kenapa ngomongin Mel-Mel ini baru sekarang? Kenapa nggak waktu kesurupan yang pertama? Dan kesurupan yang pertama itu dia ngerasa bahwa itu lebih mirip Vina dari suaranya, gerak tubuhnya, dan lain-lain. Tapi kalau kesurupan yang kemarin setelah 8 tahun, mereka nggak percaya dengan Linda. Mbak, ini Mbak dibohongin tuh dari 2016. Enggak sih, nggak tahu juga ya. Tapi kalau memang itu bohong ya, apa alasan Linda bohong gitu loh? Apakah Linda tipe orang yang narsistik? Jadi dia ingin menjadi salah satu orang yang berjasa untuk mengungkapkan kasus ini, tapi dia nggak pengen dirinya itu terlihat tahu segalanya, jadi dia menggunakan kemampuan supranaturalnya. Nah, itu nggak tahu juga ya. Namanya orang kan beda-beda kemampuannya ya. Ada orang seperti Linda yang kemampuannya kerasukan arwah, ada orang seperti Aep yang bisa melihat di dalam gelap 100 meter, ada orang seperti Torik 2 bulan udah haji. Jadi Bang Torik habis di TikTok itu mulu, Torik 2 bulan sudah haji. Itu kemampuan loh. Di mana ada orang 2 bulan sudah haji tuh? Haji Furuida Torik itu gokil. Torik. Iya. Anda tahu nggak keberadaan Abdul Pasren di mana? Karena sekarang banyak orang yang mencari Abdul Pasren. Dan Pak Abdul Pasren dia ada di tempatnya, yang kami nggak mau sebut tempatnya di mana. Bahkan Pak Siswandi, tim kami, ketua tim kami itu sudah melakukan pendampingan, terutama Muhammad Kafi ya. Nah itu dia guys. Jadi Pak RT itu udah disembunyikan ya, bukan ya tempatnya disembunyikan sih sama Rasman ya. Nah, kita tahu kalau dari bahas video Let's Go kemarin, yang bisa menemui dan menghubungi Ibtu Rudiana adalah Rasman dan timnya. Yang bisa menemukan Pak RT adalah Rasman dan timnya. Berarti kan kita bisa simpulkan, Rasman ini ada di tim Eki, ayah Eki gitu loh. Ibtu Rudiana. Nah, pertanyaannya kan, Pak RT ini sebesar apa kemampuannya? Sekelas RT loh, bisa menghilang gitu. Ini bahkan ada yang bilang, bener kan Pak RT ngumpet di pohon beringin yang gundul? Yang dijaga sama tuyul ya? Siapa tahu ya, dia kan goib-goiban ya. Ada yang bilang juga, oh Pak RT dilindungi jenderal lupanya gitu. Lalu Pak RT hebat banget, duitnya dari mana ya bisa bayar sekelas Elsa Sarip dan kawan-kawan. Iya, Elsa Sarip juga ngebantu itu ya, kita rasa ya itu. Nah, jadi kan Pak RT ini segitu banyaknya duit atau segitu pentingnya saksi Pak RT nih? Atau dilindungi oleh sesuatu oknum yang punya jabatan sangat tinggi ini. Nah, aneh sekali kan. Dan by the way, masalah PG Cianjur ini lagi dilaporkan untuk diperiksa ya. Nah, jadi salah satunya ini berkat kerja keras netizen, akhirnya PG Cianjur tuh akan segera ditangkap. Ya, diperiksa lah. Karena bukti-buktinya ini malah mengarahkan, itu bukti-bukti foto PG Cianjur itu bersama geng motor terutama ya. Dan juga kemiripan DPO yang disebarkan oleh Polda Jabar. Ya, mayat itu kan sebenarnya di jalan tol ya Pak ya? Benernya kan di bawah tol. Kenapa di depan SMP 11? Nah sekarang 2024 di jalan raya. Bapak ke semua terpidana ini pelaku bukan? Ya bukan ya. Ya benarnya kan dari dulu kan. Iya. Kecelakaan kan orang salah negara nggak ditangkap. Kita saksi tetap ngotot, tetap ditahan. Loh, kenapa sekarang dari kecelakaan? Ayo. Ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Lah, harus pengen tahu. Stop. Iya kan? Oke Pak. Nah itu guys, jadi salah satu saksi bilang bahwa yang korban itu bukan anak asli Rudiana. Wah, ini mengejutkan ya. Bapak ini katanya itu saksi di tahun 2016 dan dia bisa bilang yang korban itu bukan anak asli Pak Rudiana. Nah, ini bisa teori baru dan masuk akal guys. Kalau anak asli kan kita nggak mungkin ya diam-diam gitu. Ini teori baru ya. Inilah petunjuk baru dan ini bukan cerita sebenarnya. Bahwa ketika Eki ini bukan anak asli Rudiana dan Eki ini tahu sesuatu, ya bisa jadi dia juga harus dihilangkan nyawanya karena bukan anak saya, hilang juga nggak apa-apa. Terus gimana ya? Nah, ini pertanyaan kita kan. Ini kita tunggu Kang Deddy mengundang Bapak ini ya. Kang Deddy tolong diundang Bapak ini, dia punya statement yang bagus.
bahwa Eki itu bukan anak asli Pak Rudiana. Wow. Oke, bacain aja super thanks dari Sylvia Kari gitu. Semangat terus kontennya kasus Vina, kita kawal terus sampai terungkap kebenarannya. Nyata sekali, hukum sangat tajam ke bawah. Makasih ya Mbak Sylvia. Dari Sri Wahyuni, thanks, makasih Mbak Sri Wahyuni ya, sorry, Mbak Sri Wahyuni, makasih. Dari Yuvi Susiana, terima kasih ya Mbak. Atau Mas Yuvi Susiana, Mbak kayaknya sih. Makasih ya. Dari Delpin, wah makasih banget nih Delpin nih. Sobat setia Let's Go ya. Curiga sama ladu sing, guys. Lihat duit langsung pusing ya? Sewain si botak buat pasren. Apa pasren itu? Makasih ya Delpin. Dari Sani Jaktim. Semangat terus bang kontennya. Makasih ya Sani Jaktim. Nah itu dia video yang bisa saya sampaikan buat kali ini. Kita masih tunggu update-nya. Dan Let's Go yakin mungkin di atas 90% lah. Polda Jabar ini atau pemohon ini tidak bisa membuktikan bahwa Peggy adalah pelakunya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.